Sungai Brantas terbukti mengandung mikroplastik. Lantas bagaimana dengan manusia? Usai dilakukan penelitian pada feses atau kotoran manusia, ternyata juga ditemukan mikroplastik. Dari 25 sampel kotoran manusia yang diambil dan diteliti, hasilnya feses atau kotoran dari 13 orang positif mengandung mikroplastik yang berbahaya bagi kesehatan. Inilah aktivitas penelitian yang dilakukan aktivis lingkungan Ekoton di Kecamatan Uringin Anom, Gresik. Aktivis Ekoton dibantu sejumlah relawan pelajar meneliti feses atau tinja kotoran manusia yang dijadikan sampel. Tahap awal sampel kotoran manusia diambil 10 gram per orang, dimasukkan ke tabung kaca, kemudian dihancurkan atau diurai dengan menggunakan larutan asam selama 12 jam. Feses yang sudah dihancurkan dengan larutan asam selanjutnya disentrifuge atau diputar dengan mesin khusus selama 1 jam. Tujuan dari sentrifuge untuk memisahkan sisa-sisa bahan organik dengan mikroplastiknya. Feses yang sudah melalui uji penelitian kemudian dilihat dengan alat pembesar. Menurut Andreas Agus Kristanto, Riset dan Edukasi Ekoton, sebelumnya Oktober tahun 2018 lalu, dirinya melakukan penelitian ikan yang ada di Sungai Brantas. Hasilnya dari 103 ekor, 80% ikan yang ada di sungai tersebut mengandung mikroplastik akibat mengkonsumsi sampah plastik yang dibuang di Sungai Brantas. Berawal dari hasil penelitian ikan tersebut, Andreas kemudian mencoba meneliti kotoran manusia. Saat ini masyarakat yang bersedia dijadikan sampel penelitian sebanyak 25 orang. Mereka berasal dari Bali, Surabaya, Gresik, Yogyakarta, Cirebon, Bogor, dan Jakarta. Hasilnya cukup mengagetkan. Dari 25 orang yang sudah diteliti, sampel 13 orang terbukti mengandung mikroplastik. Mikroplastik yang terkandung di dalam feses manusia ini diantaranya berbentuk fragmen, granul atau bulat, fiber, dan filamen. Sedangkan 12 sampel lainnya masih proses penelitian. Menurut Andreas, di Indonesia penelitian feses manusia tersebut baru pertama kali. Sedangkan negara yang mengawali meneliti feses manusia adalah Medical University Vienna. Dari 8 sampel kotoran orang Eropa yang diteliti, terbukti mengandung mikroplastik. Akhirnya kita melakukan penelitian dari 25 sampel yang kita terima, 13 yang kita teliti itu yang sisanya masih belum. Ternyata semua sampel feses yang kita terima itu sudah mengandung mikroplastiknya. Ada yang bentukannya fragmen, ada yang bentukannya granul atau bulat, terus ada yang bentukannya fiber, ada yang bentukannya filamen. Rata-rata hasilnya dari 13 yang sudah kita amatin itu berkisar antara 10 sampai 22 partikel per 10 gramnya feses mereka. Sementara itu, Prigi, salah satu warga Gresik yang bersedia dijadikan sampel, mengaku khawatir setelah mengetahui hasil penelitian feses yang terbukti mengandung mikroplastik. Dengan hasil cukup mencengangkan tersebut, Prigi mengaku akan lebih berhati-hati saat mengkonsumsi makanan dan minuman karena disinyalir lingkungan sudah tercemar oleh mikroplastik. Kalau Om terbukti ya? Informasi dari Ekoton bahwasanya feses saya itu positif mengandung mikroplastik. Bahkan bisa dikatakan lebih dari 100 partikel atau 100 iji gitu ya, mikroplastik dalam 10 gram feses saya. Ya, ini kan juga artinya saya jadi khawatir, jadi bisa mengantisipasi. Saya harus lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi minuman, dan lingkungan saya. Berarti kan ini kan lingkungan saya tercemar oleh mikroplastik, kemudian air yang saya konsumsi, kemudian juga ini pola makan, dan juga ini bahan-bahan seperti odol, sabun, itu yang mengganggu gitu. Sampah plastik yang dibuang dan mencemari Sungai Brantas menjadi momok menakutkan. Pasalnya dari hasil penelitian tersebut, mikroplastik bisa berbahaya bagi kesehatan, tak hanya ikan, namun juga manusia. Oleh karena itu, Ekoton berharap pemerintah untuk mengantisipasi dengan mengendalikan sampah plastik yang ada di Indonesia. Muhammad Basoy, Surabaya TV.